Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma rida 'anna bihamdika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat yang masih terus kita rasakan. Lebih banyak yang belum kita minta atau lupa kita minta. Yang cenderung kita syukuri, yang kita sedang rasa. Namun nikmat jauh lebih besar sebelum kita ada. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan semua umatnya yang istiqamah menjalani Islam dengan benar. Di pertemuan sebelumnya rupanya saya alhamdulillah diingatkan ada yang terlewat, ada bagian akhir dari surat Al-Bayyinah yang belum diselesaikan. Jadi sampai semalam itu Al-Qadar, kayaknya pertemuan sebelumnya Al-Qadar ya? Betul ya? Alhamdulillah ada yang terlewat ternyata. Baik, ala kulli hal kita belajar tidak tergesa-gesa dan semoga dengan cara seperti ini tidak sampai ada yang terlewat atau luasnya makna Quran tidak sampai kita terlalu menzolimi. Saya nyebutnya terlalu menzolimi. Jadi seluas atau semampu apapun kita menggali, tentu makna dan hikmah dari Quran itu jauh lebih luas, lebih dalam dari kemampuan kita dalam mengkaji. Di antara yang terlewatkan adalah di kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa ma umiru. Surat ini saya coba buka cari lagi, pernah kita bahas kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dititipkan amanah oleh Allah untuk mengajarkan surat ini. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang kemudian menangis ketika dijawab as-sammani ya Rabbi ya Rasulullah, apakah Allah menyebutku dengan namaku wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Kenapa sampai kemudian sahabat Ubay dan kenapa surat Al-Bayyinah? Rupanya di antara yang luput dari kajian sebelumnya adalah surat Al-Bayyinah ini meringkas seluruh ajaran yang harus disampaikan kepada umat manusia. Jadi bukan sekedar surat ini yang dimaksudnya, bukan surat ini sebagai suatu surat utuh, tapi substansinya yang mencakup seluruh ajaran Islam. Nah, kalau kita telaah lebih jauh, ternyata ajaran para nabi itu tidak akan keluar dari tauhid, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-risalah, iman kita, yang ini kan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu syahadat kita
tentang risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawanya. Kemudian yang ketiga, al-ibadah. Syahadatain itu ikrar kita. Kalau bahasa sekarang orang sering nyebutnya login. Nah, bersyahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna kalau kemudian tidak dibarengi dengan ketundukan kita kepada Allah dalam tauhid. Di mana itu? Kalau syahadat risalah, kita bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang menandakan seorang insan masuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian penentu dari diterima atau tidaknya ibadah seorang mukmin juga disebut dalam surat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dua ibadah yang mewakili seluruh ibadah, di mana seluruh agama turun dengan ajaran yuqimu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Adapun haji, kemudian sedekah, tadi i'tikaf, Ramadan, ternyata iqamatus shalah, menegakkan salat adalah satu ibadah yang mewakili hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Kemudian wa yu'tuz zakah, membayarkan atau memberikan zakat, hubungan ibadah yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Dzalikad dinul qayyimah. Al-qayyimah, dzalikad dinul qayyimah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata al-qayyimah ini, inna hadzal qur'ana yahdi ila allati hiya aqwam. Al-Qur'an ini menuntun kehidupan umat manusia kepada sesuatu yang aqwam. Kata aqwam dari qayyim. Qayyim punya makna dari qama yaqumu atau istiqamah, lurus. Di mana di sini kemudian penyebutan hunafa yang artinya lurus. Kalau diterjemah lurus, padahal arti sebenarnya hunafa ini condong. Ad-dinul hanif, rupanya dalam penggunaan bahasa Arab, hanif atau ahnaf itu untuk menggambarkan orang yang jalannya agak miring. Hanif adalah condong kepada kebenaran, condong kepada akidah, condong kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat hanifan hunafa ghairu musyrikin nabi. Disebutnya condong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini diantara penggunaannya. Kemudian wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini juga akan berlaku kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ketika masih tersisa di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang terbawa dengan keyakinan umat sebelum kita, maksudnya akidah yang ada sebelum kita lahir, yang itu tercermin dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan terlepas dari semua hal yang masih dekat dengan kesyirikan atau penyimpangan dari akidah, kecuali dengan kita mengikuti al-bayyinah. Kemudian umat terdahulu ahlul kitab, di dalam Al-Quran ternyata ada keunikan penggunaan utul kitab dengan atainahumul kitab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan utul kitab, maka ayat-ayat yang terdapat ada sekitar 16 dalam Al-Quran yang menggunakan utul kitab, selalu madmun atau substansi dari ayat itu membahas tentang celaan kepada
ahlu kitab yang mereka diberikan kitab lalu mengabaikan nabi-nabi yang diutus di tengah-tengah mereka dan juga mengabaikan atau mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika menggunakan utul kitab. Ada substansi penjelasannya tentang mereka mengabaikan, mereka menolak, mereka mengingkari. Ini kalau pakai utul kitab. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ataina, selalu konteksnya itu adalah menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan berupa diturunkannya kitab. Misalnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Disanjung. Diangkat. Mereka ini diberikan kitab, mereka baca, mereka amalkan. Jadi kalau dicari dalam Al-Quran, kalimat utul kitab itu selalu hubungannya dengan penyebutan tentang celaan. Ya, ada sekitar 16 ayat. Misalnya di surat Al-Baqarah ketika Allah menggunakan kata utul kitab, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Di ayat ini Allah menggunakan utul kitab karena mereka nabadha fariqun, mereka hempaskan, mereka buang itu kitab-kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Pakai utul kitab. Kemudian masih di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Kemudian sambungannya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Ayat ini menyebutkan tentang orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu betul kebenaran perintah tentang kiblat itu, perintah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Allah tidak sedikit pun lalai dari apa yang mereka lakukan, mencela. Kemudian masih di Al-Baqarah, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah. Kalaupun kemudian engkau datangkan bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, kalaupun kamu datangkan tanda, ayat, bayinah, burhan, tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang alladzina utul kitab ma tabi'u qiblatak. Mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Padahal tadi di ayat sebelumnya, wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haq. Mereka tahu itu kebenaran, tapi ditolak. Kemudian di Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidaklah mereka berpaling, orang-orang ahlu kitab itu, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Baghyan bainahum, ya, karena kedengkian di antara mereka. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Pakai utul kitab. Kemudian masih di Ali Imran, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyyin aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Jadi selalu ada sisi tercelanya ahlu kitab ketika mereka menolak, berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi masih di Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati, mengikuti sekelompok orang-orang yang telah diberikan kitab, yaruddukum
ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, ya, yaruddukum ba'da imanikum, akan berusaha mereka memurtadkan kalian setelah beriman kemudian menjadi kafir. Di sini pakai utul kitab. Kemudian masih tentang utul kitab, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Ketika Allah menggambarkan bagaimana ahlu kitab akan melancarkan kedengkian dan semua usaha untuk menyakiti orang-orang mukmin, itu menggunakan kata utul kitab. Jadi niscaya kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan orang-orang musyrik adzan katsira, segala sesuatu yang menyakiti, dan ini menyakitkan dan sangat banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini penggunaan utul kitab. Kemudian masih di Ali Imran, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Jadi dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada orang-orang yang diberikan kitab. Apa janji setia mereka? Latubayyinunnahu lin-nas, sampaikan isi kitab-kitab sebelum Al-Quran atau semua kitab atau ajaran Allah Subhanahu wa taala, latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu, jangan sembunyikan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka menghempaskan, melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala di belakang punggung mereka. Washtaru bihi thamanan qalila. Mereka memperjualkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sangat murah. Fabi'sa ma yashtaru. Kasusnya banyak. Di antaranya adalah ketika ahlul kitab ini mereka sangat menghormati yang bangsawan di antara ahlul kitab. Rupanya di Madinah terjadilah satu perzinahan masih di kalangan bangsawan. Lalu ketika mereka akan memutuskan hukum dari pelaku zina ini, ternyata pelakunya bangsawan. Mereka bertanya, gimana caranya supaya hukumannya bukan rajam? Ayo coba tanya, ada di antara mereka yang mengatakan, tanyakan kepada Muhammad sepertinya, mudah-mudahan hukumannya bukan rajam. Rupanya sebelum mereka sampai kepada Rasulullah SAW, mereka tanya kepada yang Nasrani, ada ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Rupanya begitu mereka tahu sebenarnya hukuman di Taurat dan Injil itu adalah rajam, berharap supaya jangan ditimpakan hukuman rajam kepada kalangan bangsawan. Datang mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian didatangi oleh Jibril alaihissalam, bahwa ada di antara ahlu kitab seseorang yang sangat faham dengan Taurat dan Injil. Coba suruh mereka, orang-orang ini, bertanya kepada ulama, salah satu-satunya orang yang masih tersisa yang sangat faham dengan hukum Taurat dan Injil. Mereka datang, Rasulullah SAW minta hadirkan orang ini. Begitu Rasulullah SAW bertanya, kamu Fulan bin Fulan? Iya. Benarkah kamu adalah orang yang paling faham tentang Taurat dan Injil? Mereka mengatakan begitu, katanya. Lalu Rasulullah SAW meminta untuk menjelaskan hukum tentang orang yang berzina. Dijelaskan, hukum dalam kitab kami adalah rajam. Mereka berusaha menutupi, merubah, mengganti hukum supaya tidak sampai mengenai orang-orang yang mereka hormati secara keturunan atau bangsawan. Ternyata bibit hukum, bibit kebiasaan hukum dengan standar ganda itu bukan zaman kita saja, tapi dari dulu itu sudah ada. Jadi yang ditanyakan pada tema itu adalah ketika
hukum rajam terhadap orang yang muhsan. Nah, jadi ini diantara fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Kebiasaan orang-orang alladzina utul kitab. Kemudian di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, aminu bima nazzalna musaddiqa. Perintahnya untuk beriman kepada Al-Qur'an. Ancaman di sini adalah min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha. Yang ingin saya sebut dari beberapa ayat yang 16 kali disebut dalam Al-Qur'an tentang penggunaan utul kitab, selalu madmun atau substansinya itu adalah mencela penolakan ahlu kitab terhadap kebenaran. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan atainahumul kitab, maka konteks ayatnya selalu sedang menyebutkan tentang nikmat Allah dalam bentuk hidayah yang diturunkan dengan diutusnya para nabi menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang terselip. Kemudian penggunaan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Perintah kepada umat terdahulu dengan sedemikian menolaknya mereka kepada kebenaran, perintahnya adalah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, perintahnya untuk semua ibadah itu jangan sampai dilakukan terkait dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin hunafa. Kata hunafa yang artinya al-mail ilal haq, hanifa, atau al-mashyu ma'ilan, berjalan dalam kondisi condong. Ternyata yang dimaksud adalah berjalan mail, condong kepada kebenaran, condong dari kebatilan. Nah, kecenderungan hati, kecenderungan seorang manusia ketika dia melakukan kebaikan kemudian ada hal yang dituju selain Allah Subhanahu wa taala, surat ini selain tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dengan kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, kemudian bersyahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Allah, lalu al-ikhlas dalam ibadah, keikhlasan dalam ibadah, mukhlishina lahuddin. Tadi syarat diterimanya amal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dan al-mutaba'ah. Surat ini menjelaskan tentang hal itu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Pertama, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ini rukun diterimanya amal. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian kalimatnya wa yuqimus salah. Kata iqamatus salah, menegakkan salat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku seorang hamba yang menegakkan salat. Di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menggunakan muqimus salah atau yuqimus salah, ini untuk mukmin. Tapi ketika musallin, orang yang salat, di dalam Al-Quran penggunaannya untuk mereka yang ada di neraka. Unik. Qalu lam naku minal musallin. Qalu ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak salat. Al-musallin. Kemudian kata musallin, fawailun lil musallin. Tapi ketika perintah, ketika menggambarkan bagaimana orang-orang yang istiqamah, yuqimunas salah wa aqimus salah, muqimis salah. Oke, kata menegakkan.
Saya antara ingat atau tidak apakah pernah saya sampaikan di masjid ini atau di masjid lain. Rupanya kata menegakkan sholat dalam Al-Quran itu sangat bertahap Allah bahasakan. Urutannya dicela orang sholat. Pertama tadi lam naku minal musallin, ini orang-orang kafir. Betul-betul tidak melakukan sholat. Bahkan untuk lam naku itu nunnya dihilangkan. Lam naku minal musallin. Kemudian beranjak kepada tingkatan menegakkan sholat yang masih dalam kategori dicela dalam Al-Quran adalah fawailul lil musallin. Kalimatnya alladzina hum an salatihim sahun. Sholat tapi sahun. Dia sholat, ya sholat tapi sahun. Ini apakah ada di antara umat mukmin? Banyak. Sholatnya hanya Idul Fitri, sholatnya hanya Jumatan, sholatnya hanya sholat jenazah. Itu pun karena yang meninggal orang tuanya. Nah, alladzina hum an salatihim sahun. Sholat tapi sering mundur. Sahun menunda sholat sampai keluar dari waktunya. Ada tingkatan yang jauh lebih parah. Bukan menunda tapi bolong-bolong. Sependek pengalaman yang selama beberapa tahun menangani orang-orang bermasalah terkait dengan yang butuh diruqyah, sering saya selalu bertanya, bagaimana sholatnya? Selalu kami dapati sholat sih sholat, tapi bolong-bolong. Nah, ini tingkatan berikutnya. Kemudian sholat berikutnya, bentuk menegakkan sholat. Nanti kita akan tahu kita berada pada posisi yuqimus shalah yang mana. Tingkatan berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Level berikutnya menegakkan salat wa yuqimus shalah adalah melakukan salat tepat pada waktunya. Kalimat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta terhubung dengan hadis Rasulullah SAW ketika ditanya ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling baik? Salah satunya adalah as-salatu ala waqtiha. Di ayat ini atau di hadis ini itu salat zuhur di jam 2 masih terpuji, Pak. As-salatu ala waqtiha. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau dengan ayat ini orang salat zuhur 2:30, orang salat zuhur jam 2 itu masih menegakkan salat pada waktunya. Saya runut ulang. Tadi tidak salat sama sekali, salat tapi pindah waktu. Maaf, sebelumnya salat tapi bolong-bolong, salat pindah waktu geser. Alasannya apa? Diqodho aja, nanti kan bisa diqodho. Mungkin pernah kita alami atau dengar di masyarakat kita. Bukan jamak takhir atau takdim. Kan bisa diqodho. Pemahaman masyarakat awam, sholat bisa diqodho, tapi dengan sengaja tanpa uzur. Nah, berikutnya sholat ala waqtiha. Azan zuhur, udah nanti aja, nanggung sinetronnya belum selesai. Masih ngerjakan tugas di depan laptop atau komputer, azan zuhur. Kan masih bisa. Nah, sholat berikutnya, level menegakkan sholat adalah sholat pada waktunya, tapi bukan di awal. Lalu tingkat yuqimus shalah, menegakkan sholat berikutnya adalah ketika orang berjamaah. Ini dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan man shalla lillahi arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ula. Barang siapa yang salat 40 hari lamanya, lalu tidak tertinggal takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan. Dicatat untuknya terbebas dari 2 hal. Bara'atun minasyirik, terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, bara'atun minan nifaq. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk naik level menegakkan sholat.
Yang tadinya as-salatu ala waktiha, zuhur jam 2, zuhur jam setengah 3, asar jam setengah 6, asar jam 5. Nanggung pulang kantor, nanti aja di rumah. Nah, ketemu macet, asarnya pindah ke maghrib. Kecuali kalau kondisi yang sangat terdesak, misalnya seperti macetnya Jakarta yang pernah saya alami, saya berangkat sekitar jam setengah 3 dari Jatinegara menuju Pasar Minggu, Pak. Naik turun di Menteng, dari Kampung Melayu naik turun di Menteng, dari Menteng naik P20. Ini zaman kapan masih Kopaja P20, mungkin sekarang udah jadi Transjakarta. Itu macetnya Kuningan, Rasuna Said nyambung dengan Bangka, Buncit Raya itu sampai ke kantor Republika. Saya turun di depan Mall Pejaten yang sekarang, itu sudah setengah 8 malam macetnya. Ini asarnya sedang di Kopaja. Udah tahu, di zaman dulu itu kita desak-desakan. Antara copet sama orang pulang kerja itu susah dibedakan. Kalau kondisi seperti ini, niatkan takhir. Sangat tidak memungkinkan. Nah, tapi kondisi sebagian yang kemudian tidak meniatkan takhir atau jamak, tapi yang diniatkan adalah qadha. Maka pindah waktu sholat ke waktu berikutnya. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis hanya menyebutkan tentang qadha, itu adalah man nama an salatin aw nasiyaha, orang yang tertidur dari melakukan salat, aw nasiyaha atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, dan hendaklah dia salat ketika dia ingat. Maka salat di sini bukan qadhaan tapi adaan. Para ulama menjelaskan dari hadis ini, orang yang lupa, terlewat waktu sholat karena lupa atau tertidur, maka waktu dia berkewajiban untuk melakukan sholat itu adalah saat dia ingat. Rasulullah tidak mengatakan falyaqdiha. Rasulullah menggunakan kata falyusalliha idza dzakaraha. Maka tidak perlu heran kalau kemudian di tengah masyarakat kita ada penjelasan qadha sholat dengan sengaja itu tidak ada. Kenapa? Karena waktu kalau terlewat lupa itu adalah ketika ingat. Nah, apa tadi? Level yuqimus shalah berikutnya adalah sholat pada waktunya. Lalu tingkat berikutnya adalah sholat dengan berjamaah. Sebelum hadis yang tadi, man shalla lillahi arba'ina yawman la tafutuhu takbiratul ula kutibat lahu rabara'atan, Rasulullah SAW menjelaskan hadis yang mendorong sifatnya. Perbedaan antara berjamaah dengan salat sendiri. Salatul jama'ati khairu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaahnya seorang mukmin itu 27 derajat lebih baik dari salatnya sendiri. Didorong untuk berjamaah. Dari salat berjamaah, orang masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, masbuk sampai begitu nyampe sudah tinggal salam. Ini berjamaah. Didorong oleh Rasulullah. Niatnya sudah benar. Di antara hadis tentang fadailul amal, terlepas dari orang memperdebatkan derajat sahihnya, orang yang berangkat dari rumah berniat untuk sholat berjamaah, begitu nyampe di masjid, sholatnya udah bubar, dia sudah dapat keutamaan berjamaah. Ini di antara hadis fadailul amal yang pernah saya dengar. Tapi kemudian apapun itu, bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita naik level yuqimus shalah dari sholat sendiri naik menjadi sholat berjamaah, sehingga barang siapa yang terjaga dan tidak pernah tertinggal takbiratul ula, takbiratul ihram, Rasulullah menjelaskan tentang keutamaannya. Sampai kemudian sholat berjamaah ini menjadi keutamaan, di mana sholat menjadi ciri seorang mukmin yang dia tidak terlalaikan dengan bisnis duniawi. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak lagi terlalaikan dengan bisnis duniawi dari menegakkan salat. Ini level wa yuqimus shalah. Lalu tingkat berikutnya apa? Ketika salat menjadi
berubah dari sekedar gerakan hadir berjamaah, hadir kekhusyuan. Ketika mulai takbiratul ihram, bagaimana sampai seorang sahabat bahkan anak panah nancap di betisnya tidak disadari. Bagaimana para sahabat mendapati Rasulullah SAW sholat sampai tidak merasa bahwa lama berdiri dari sekitar jam 11 sampai jelang sahur tidak lagi sesuatu yang berat. Bagaimana ketika para sahabat mendengar bacaan dalam sholat, mereka terhenyak dengan tadabburnya. Jadi ketika Rasulullah SAW menggambarkan Al-Fatihah sampai pada level begitu Alhamdulillahirabbil alamin, setiap orang yang sholat sedang sadar bahwa dia sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Masuk yang tadinya berjamaah, tidak kemudian masbuk, dia berada pada rakaat pertama takbiratul ihram, dia hadir, setiap penggalan bacaan imam dia hadir dengan tadabburnya. Wa yuqimus shalah. Maka kalau salat seperti ini masuk pada level innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi level salat naik kepada satu dialog, khusyuknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan sangat terasa setiap gerakan dan bacaan itu adalah dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, membayarkan zakat. Dzalika dinul qayyim. Dzalika dinul qayyimah. Di ayat lain dzalika dinul qayyim. Al-qayyim dari mulia, kemuliaan. Maka di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan inna hadzal qur'ana yahdi ila allati lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan yahdi, kalau menggunakan li maka ini tujuan akhir. Ketika Quran ini menuntun setiap hamba lillati hiya aqwam. Kalau orang berbisnis ilmunya dengan Quran, maka dia tidak akan menipu. Orang berkeluarga tuntunannya dia pakai dari Al-Quran, maka dia akan bahagia, sakinah, mawaddah, dan penuh dengan rahmah. Ketika orang memimpin dengan mengikuti tuntunan Al-Quran, maka dia akan menjadi pemimpin yang adil. Ketika orang bersahabat, berteman, yang ada adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ketika berteman dengan landasan Al-Quran, bahkan Rasulullah SAW menggambarkan di antara kemuliaan yang didapatkan oleh seorang mukmin adalah tahabba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah lantaran dia menegakkan aturan Al-Quran. Bayangkan para sahabat ketika akan berpisah dari sebuah pertemuan ringkas, mereka selalu saling membacakan wal 'asri innal insana lafi khusr sampai akhir surat. Nah, betapa Quran menuntun setiap hamba menjadikan semua urusannya lillati hiya aqwam, selalu menjadi lebih baik. Kalau kemudian begitu orang sakit kalau tuntunnya Al-Quran, dia tidak segera mencari antibiotik, dia tidak segera ke dokter, tapi dia akan kembalikan bahwa ini sakit dari Allah. Ketika sabar menerima, ikhlas menjalani, ini menjadikan penggugur dosa, menjadikan penghapus dosa. Jadi cara mukmin ketika dia menghadapi satu masalah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di antara ayat yang cukup unik dalam Al-Quran adalah ketika kita dituntun menyadari semua ujian yang Allah timpakan, ternyata bentuk kita diakui sebagai hamba. Jadi di salah satu ayat di penghujung surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah memberikan rasa sakit, musibah sesedikit apapun dur yang dialami oleh manusia,
fala kashifa lahu illahu. Maka seorang mukmin akan menyadari bahwa apapun bentuk penyakit, bentuk musibah ini, bentuk kemudaratan ini, dia akan kembalikan kepada Allah. Fala kashifa lahu illahu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Sambungan ayat ini. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah timpakan itu kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Artinya kalau kita rubah cara pandang kita, bahwa musibah yang Allah berikan, sakit yang Allah berikan, kita didorong untuk sadar, ya Allah, dengan sakit ini engkau masih mengakui aku adalah hambamu. Ujung ayatnya yang menarik. Wallahu ghafurur rahim. Allah pengampun sebesar sebanyak apapun dosa seorang hamba, Allah tidak ambil dengan hukuman seketika. Di surat An-Nahl ya Ustaz ya. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim. Kalau sekiranya manusia ini Allah hukum seketika setiap kali dia melakukan zalim, ma taraka ala walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Apa kalimatnya? Sebelah kanan saya lupa. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum setiap hamba begitu dia melakukan kezaliman, maka tidak akan tersisa satupun manusia hidup di muka bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah tunda azab siksa itu sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, ketika ujung ayat tadi wallahu ghafur, Allah ampuni, maka dengan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala terus nikmat ini kita rasakan. Dengan semua kekurangan manusia dalam bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tetap merahmatinya, tetap melimpahkan rahimnya. Ujung kalimat itu wallahu ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang Maha pengampun dan Maha penyayang. Kemudian yang terlewat juga dari kalimat ini adalah Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Al-bariyah dari kata bari atau bari'ah. Di riwayat lain Imam Nafi membacanya bari'ah. Mungkin masih ingat ayat yang di surat Al-Baqarah. Ketika cara taubat ahlu kitab di syariatnya Nabi Musa. Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Dari bariyah ini dari kata bari'ah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta disebut al-bari atau al-bari. Tubu ila bari'ikum. Bertaubatlah kepada Allah yang menciptakan kalian. Di sini syarrul bariyah, seburuk-buruk yang Allah ciptakan. Manusia terburuk yang Allah ciptakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Sudah diciptakan, diberikan nikmat, dilimpahkan segala bentuk karunia, kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ciri ulaika hum syarrul bariyah. Nah, dalam Al-Quran selalu ada pasangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat menunda, kalau untuk orang-orang kafir didahulukan azabnya di ayat ke-6. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Lalu untuk orang mukmin, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau di ayat sebelumnya ulaika hum syarrul bariyah, ada kekhawatiran kemudian bagaimana orang-orang mukmin dari kalangan para sahabat misalnya yang dulunya berada pada kejahiliahan, maka pembandingnya adalah
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik orang, sebaik-baik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang terlewat lagi adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Di dalam Al-Quran selalu apresiasi untuk orang mukmin itu digambarkan lebih kuat di dalam Al-Quran dibanding balasan orang-orang yang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas semua dosa atau kekafiran setiap insan itu dengan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal baik setiap mukmin, orang yang beramal saleh, itu dibalas berlipat lebih dari apa yang mereka lakukan. Ini tergambar di surat ini. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Al-'adn, adn punya makna sesuatu yang berkelanjutan, yang abadi. Adana syai', al-'adn itu menggambarkan abadinya di dalam surga. Kan kalau jannah misalnya nar jahim, jannatun na'im, na'imun muqim. Ini menggambarkan nikmat dengan sifatnya. Muqim berkelanjutan, muqim di situ. Kemudian na'im, jannatin na'im menggambarkan nikmatnya yang berlimpah. Sementara jannatu 'adn, al-'adn artinya keabadian. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, dikuatkan lagi dengan khalidina fiha. Azab untuk orang kafir di ayat 6, fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak pakai abada di ayat ini, tapi untuk mukmin itu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menggambarkan nikmat yang berlipat untuk setiap mukmin dengan penguatan jannat adn, kemudian khalidina fiha, diakhiri abada. Nah, yang terlewat lagi dalam ayat ini adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Puncak dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin adalah ridha. Allah Subhanahu wa taala menyematkan kalimat ini di surat yang nanti akan kita pelajari juga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyematkan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika apa yang difardukan, apa yang diwajibkan itu dilakukan. Cukup untuk melihat ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ketika Allah menyebutkan di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti tuntunanku. Tuntunan mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang mukmin? Cukup menjalankan yang wajib saja. Kalau menjalankan yang wajib saja, Allah pasti cinta. Kemudian hadis menyambungkan wala yazalu 'abdi, kalimatnya, dan terus menerus hambaku beribadah bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan ibadah-ibadah nafilah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala diperoleh dengan menjalankan yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah, maka puncak dari itu semua adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu, ridha. Ini yang kemudian setiap kali kita membaca doa zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina, terus kita membentuk
jiwa kita setiap pagi untuk hadir ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha yang kemudian dicirikan sebagai wujudnya adalah dzalika liman khasyya rabbah. Kata khasyah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nazi'at tentang khasyah, tentang bagaimana seorang hamba memiliki rasa takut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan nanti dihadapkan, dibangkitkan lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ciri dzalika liman khasyya rabbah, bentuk takut ini adalah mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak diperturutkan lalu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Balasannya fa innal jannata hiyal ma'wa. Mengingat surat dalam Al-Quran dari yang pendek sampai yang panjang itu melengkapi penjelasan-penjelasan sebelumnya, melengkapi ayat-ayat yang ada di surat-surat yang ayatnya pendek lalu dijabarkan di surat-surat yang ayatnya lebih panjang. Dzalika liman khasyya rabbah. Antara khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha akan selalu berbanding lurus. Begitu juga dengan tumakninah, ketenangan hati, ketentraman jiwa dalam menghamba, menjalani kehidupan di muka bumi ini sampai ajal datang menjemput. Kemudian ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanu minallahi, ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi puncak penyempurna nikmat di akhirat. Apa kalimatnya di surat Ali Imran? Qul a'unabbiku alladzina, kalimatnya lilladzina taqu 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah. Allah SWT menutup semua nikmat surga, nikmat akhirat itu dengan kata ridha. Maka tidak ada yang lebih tinggi dari ridha Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Moga-moga semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ridha dan menjadikan apa yang dituntunkan kepada kita mampu kita amalkan. Ketika Allah ridha, maka tindakan, sikap, pilihan, keputusan yang akan diambil oleh seorang hamba akan selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan melengkapi apa yang terlewatkan, kalaupun tidak akan pernah sempurna dari menggali pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu mudah-mudahan pelengkap dari surat Al-Bayyinah cukup di 3 kali ini. Al-Qadar pertemuan sebelumnya udah ya. Nah, insyaallah kita akan sambung di surat Al-Alaq. Jadi semalam itu saya WA sama Pak Hendy. Saya buka lagi channelnya. Kok udah Al-Qadar? Begitu saya buka Al-Bayyinah, iya ada yang saya bilang belum selesai, disambung di pertemuan yang akan datang. Moga kalau ada yang ditambahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz, saya tertarik apakah ayat-ayat firman Allah itu sebetulnya untuk muslim atau untuk mukmin? Karena tadi dikatakan bahwa ada namanya pengingkaran terkait ayat itu. Misalnya keyakinan bahwa firman ini adalah satu kebenaran. Tapi praktiknya kita menolak hukum-hukum Allah. Contohnya misalnya tauhid, kemudian tadi hakikat tentang sakit. Sakit itu merupakan satu keyakinan Allah menghapus dosa-dosa kita, dan kita tidak yakin dengan itu, kita akan lebih cenderung beli obat, lebih cenderung datang ke dokter. Jadi levelnya itu bukan level pada konteks mukminnya. Apakah kita harus menjadi seorang mukmin dulu baru yakin dengan ayat itu? Apakah ada sebatas muslim? Jadi maksud saya di sini hakikat itu hambaan terjadi pada level tingkat kemukminan. Bahwa kita yakin bahwa apa yang disampaikan itu
merupakan satu keyakinan bahwa itu kebenaran. Hmm. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah ketika ada unsur pengetahuan yang kadang-kadang coba dibenturkan dengan keyakinan dalam konteks keyakinan kita sebagai Allah. Karena kalau misalnya kita lihat di tempat lain, ya, kita itu kalau dia misalnya ayat-ayat ini terlalu memberatkan, dihapus, diedit, disesuaikan, sehingga dia tidak merasa bahwa itu, karena ada hakikat bahwa kekuatan firman atau kekuatan ayat Allah itu bisa mengubah mindset orang pada level bahwa dia yakin bahwa itu merupakan satu cara dia untuk hidup dengan apa yang dikatakan tadi, menerima. Nah, di sini kan menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana keyakinan itu dengan ayat ini levelnya apakah harus sampai mukmin? Al-Quran bukan mukminin dan mukminat, tapi muslimin apakah bisa sampai ke level itu baru kita yakin bahwa apa yang disampaikan itu merupakan hakikat kebenaran. Karena pada prakteknya banyak orang menafikan ayat-ayat Quran ini sebagai suatu kebenaran sehingga diganti dengan aturan-aturan yang sebenarnya mungkin dari pengetahuan atau Saya. kira-kira. Masya Allah. Ini pertanyaan tidak ringan ini. Masya Allah. Dulu ya, baru mungkin kalau saya yakin gitu kan, baru mungkin baru saya ke masjid gitu. Muslim ya, muslimnya banyak, tapi levelnya itu kan, kita tahu Quran itu adalah satu petunjuk dan kebenaran. Tapi kita sebagai muslim kadang-kadang ini terlalu berat, ini ditolak, mau haji ditunda, mau sedekah ditunda, semua ditunda. Kan? Allahu Akbar. Pada level mukmin, dia nggak nawar-nawar lagi, dia hidup dan main begini kan, kira-kira gimana? Betul. Ini pertanyaan yang benar-benar luar biasa. Izin bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan umat awal-awal Al-Quran disampaikan, kemudian Rasulullah SAW berhadapan dengan kaum muslimin di Mekah ataupun di Madinah, ketika mereka mengklaim diri amanna, kami beriman. Justru Al-Quran melarang untuk mengatakan klaim iman. Rupanya iman itu sesuatu yang diraih dengan sebuah proses yang sangat bertahap. Punten Pak. Jadi ketika Allah SWT gambarkan di surat Al-Hujurat, ketika Allah SWT menyebutkan di ayat qalatil arabu, mana kalimatnya? Qalatil arabu amanna. Orang-orang Badui, orang-orang polos, orang-orang pedalaman Arab itu mengatakan amanna. Kami beriman. Selesai kan? Kami beriman. Kemudian ayatnya qul lam tu'minu. Katakan kalian belum sepenuhnya beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami ikut dulu. Kami terima dulu. Kami berusaha tunduk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Islam itu iman itu ketika Islam ketika bersyahadat lalu dijalani bertahap. Kita pun ilmu kita kurang. Awalnya usia berapa kita rasakan sholat itu kita butuh? Kan bertahap juga. Maka ini berbanding lurus dengan ilmu apa yang kita fahami dalam syariat sendiri. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Saya sering tertarik kepada mengamati ujung ayat. Kalau Allah menggunakan Ghafurur Rahim, selalu yang sebelumnya itu menjelaskan tentang syariat, aturan yang cenderung kita semua berpeluang kuat untuk pernah melanggar, siapapun itu. Nah, ketika di ayat ini Allah menggunakan kata qulu aslamna, terima dulu, jalani dulu. Ketika Allah SWT menjelaskan dalam, kalau di sini qalatil araf, di antara Bani Asad, mereka mengatakan amanna, sadaqna biqulubina. Jadi ketika mereka mengklaim kami beriman, maknanya adalah kami benarkan dengan yakin. Maka qul lahum lam tu'minu walakin qulu aslamna in anqadna zahiran.
Walakin qulu aslamna, katakan kami nurut dulu secara zahir. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, saya harus baca tafsir, Pak. Walamma ay lam yadkhulul imanu fi qulubikum ilal an lakinnahu yatawaqqa minkum. Ketika orang mau menjalani sholat, bisa jadi dengan level yang tadi, sholat belang mentong, nanti dia sholat kadang dibilang qadha, saya sholat, ada bolong, enggak bolong, tapi cuman mundur waktu aja. Terus begitu sholat, di mana? Di rumah. Sholat berjamaah, aduh saya nggak siap, saya baru kerja, bau keringat, nggak nyaman, banyak alasan. Tapi dia sholat, dia jalani. Dengan dia jalankan sholat saja secara zahir, yutawaqqa' minhu ayyatiyahu iman. Berpeluang kuat akan hadir keimanan dengan bertahap. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu bil imani wa ghairihi la yalidkum. Ketika kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dengan keyakinan yang terus meningkat, la yalidkum bilam la yalidkum bil hamzah wa tarku bi ibdali alifan la yanqusukum min a'malikum, maka tidak akan berkurang pahala itu. Artinya orang melakukan amal solih ini dengan bertahap. Kita bisa sama-sama sholat berjamaah satu shaf pertama, Pak, tapi apakah pahala kita sama? Yang satu kepikiran habis ini mau kondangan, habis ini kok kelamaan. Apalagi sekarang subuh itu, Pak, azannya udah jam 4.43. Kalau di sini hari kerja, ada yang datangnya udah pakai baju kerja, imamnya baca 1,5 halaman, itu gerutu, milihnya nanti sholat di pinggir tol. Di rest area yakin ayatnya, apalagi rest area yang dekat Sentul itu. Tapi ini pun sudah berusaha untuk menjaga. Kemudian la yalidkum bil tarkihi bi ibdalihi la yanqusukum min a'malikum ay min thawabiha syai'an innallaha ghafurun lil mu'minin wa rahimun bihim. Allah tahu ini orang baru belajar sholat. Allah tahu ini orang sedang berusaha mengejar berjamaah. Mungkin bacaannya dia belum khusyuk, bacaan imam pun dia belum pahami. Tapi apakah kemudian menunggu sampai kita paham setiap detail ayat sababun nuzul? Enggak gitu. Makanya kalimatnya qulu aslamna. Jangan pakai orang. Kalau nginget, kadang saya tertawa sendiri, Pak. Iya ya, dulu waktu seusia anak saya yang usia 8 tahun sekarang itu, sholat kadang dia mesti ngelihat. Sholat, syukur-syukur dia masih mau dengar sholat, bah azan, kita sholat, iya ya ke masjid. Dulu seusia dia, anak kecil, di antara kita mungkin ada yang pernah disuruh sholat, wudhu lalu masuk ke kamar, nunggu dikipasin dulu biar agak kering bekas wudhunya. Keluar, udah sholat, udah, kok cepet banget. Karena pengen main. Di antara kita mungkin puasa dulu wudhu, lalu separuh air itu ditelen. Kok kuat puasa? Kuat. Ternyata kita minum. Nah dulu nggak harus pakai air galon, air dari sumur aja dengan tenang kita minum. Mandi di sungai, berendam, minum. Belum sadar, belum paham. Sholat dijalani sebatas satu kewajiban rutinitas. Saya kemarin ditanya, lagi di mobil, itu kok ibunya seorang ustazah, anaknya kok nggak disuruh pakai kerudung? Waduh, ini ngurusin orang lain saya pikir. Saya mencari jawaban yang paling aman, mudah-mudahan nggak salah jawab, mengkomentarin orang lain. Tapi jawaban saya ini membuat saya berpikir setelah itu, Pak. Mungkin anaknya belum haid, maka tidak diwajibkan dulu pakai kerudung meskipun orang tuanya ustadz-ustadzah. Kalau kita lihat orang liburan, Pak, di Botani, orang Arab, kalau dia masih nggak pakai kerudung, lari-larian, sementara ibu dan kakak-kakaknya pakai cadar, ini anak belum haid. Kalau begitu haid, mereka disiplin pakai cadar. Nah, saya mengatakan mungkin anaknya belum haid, aman kan? Tapi setelah itu saya berpikir, bagaimana membayangkan anak yang tidak dilatih sholat dari umur 7 tahun, bagaimana dia ujuk-ujuk begitu balik langsung khusyuk dan disiplin sholat.
Ada nggak Pak yang bisa ngasih saya contoh? Saya belum ketemu. Yang ujuk-ujuk begitu dia balik, sholatnya tidak tinggal, langsung berjamaah, bacaannya tenang, ada nggak? Jadi kita pun, ini jadi Allah yarham Bapak saya, semoga dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Saya tidak dituntun untuk sholat berjamaah dari kecil. Sholat itu wajib, nggak ada tawaran meskipun sholat itu menjelang tenggelam matahari. Level kami diajarkan masa kecil itu adalah sholat ngaji sama sembahyang bahasa kampungnya. Sehingga di rumah itu sekencang apapun masjid pulau dengan 1000 masjid azan, tidak ada sana kamu ke masjid, nggak ada. Tapi kami disediakan satu tempat yang tidak ada aktivitas dilakukan di tempat itu kecuali sholat. Sampai namanya lasah sembahyangan. Nama bahasa kampung punten. Kita kan soalnya nyebutnya sholat. Itu ada tempat lasah itu kayak dipan Pak, kayak bangku. Tingginya mungkin sekitar 70 cm. Cukup untuk berdiri satu orang. Kalau sholat berdua, saya sama adik saya sholat di situ pasti jatuh salah satu. Saking kecilnya. Ukuran sejadah lebih lebar dikit. Panjangnya enggak sampai 2 kali sejadah. Mungkin 150 semeter setengah lah kurang lebih. Yang ada di situ hanya sajadah, di atasnya mukena. Mau sholat jam berapapun, yang penting kamu sholat. Jadi asar itu 5:30 sholat. Nggak ada tuh azan, ayo ke masjid. Level kami diajarkan masa kecil, yang penting sholat dulu. Kapan fahamnya? Jauh setelah semakin dewasa. Maka kalau pertanyaannya mana yang didahulukan, Islam atau iman? Al-Quran yang menjawab, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jalankan dulu dengan zahir. Di sini kalimatnya qul lahum lam tu'minu walakin qulu aslamna anqadna zahiran. Kami tunduk dulu secara zahir. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan treatment terhadap seorang yang mau masuk Islam tapi berat untuk meninggalkan hobi zina. Rasulullah nggak bilang berarti kamu nggak bisa masuk Islam karena zina kamu belum bisa tinggalkan. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya nggak bisa tinggalkan zina. Rupanya dialog tadi, dialog apa istilahnya? Dialog dengan akal pikiran yang sehat supaya nalar sehatnya berjalan. Dia tanya kan, Rasulullah bertanya, kalau ini terjadi sama ibu mau kamu tega? Enggak. Kalau terjadi sama istrimu, enggak. Kalau ini terjadi pada anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dituntun dia untuk main dengan akal sehatnya bahwa keburukan yang dia lakukan, dia nggak ingin itu terjadi pada orang yang terdekat yang dia cintai. Di situ dia mengatakan bahwa yang paling saya benci adalah perzinahan. Nah sekarang ini kan anak-anak kita atau di generasi ini tidak sampai diajak berpikir kenapa harus sholat. Kita tidak dituntun kepada sholat ini sebuah kebutuhan dari awal. Kita sadar sholat itu setelah didera banyak masalah dari waktu kuliah, setelah menikah, sulit cari pekerjaan, baru kita khusyuk sholat. Baru kita kenal namanya sholat hajat. Baru kita kenal namanya sholat taubat setelah mentok di usia berapa. Ada keterlambatan. Kita tidak ingin mencela kekurangan yang ada pada orang tua atau generasi 70 atau 60 tahun kita masa kecil. Tapi itu yang terjadi. Jadi pertanyaannya mana yang lebih didahulukan? Wallahu a'lam. Yang saya bisa sampaikan dari ayat ini, jalan aja dulu. Dari 5 waktu Pak, sholat apa yang paling kita khusyuk? Terkadang pertanyaan ini yang memang sering, kemudian saya memilih untuk lebih sering membahas bacaan-bacaan sholat atau kalau di ngobrol. Begitu kita takbir Allahu Akbar. Jangankan makmum Pak, kami yang sering jadi imam ini, Allahu Akbar, sambungan ayat ini sampai mana? Boleh tanya. Belum lagi, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijaga keikhlasan. Sholat kita mampu tiru bacaan imam tertentu. Di sini saya sholat
Ustadz Asep jadi imam, saya tenang. Kenapa? Bacanya itu nggak dibuat-buat ingin ikut kaset mana enggak. Tapi bukankah Bapak sering juga akan menemukan orang sholat mengikuti bunyi kaset yang ini gitu, bunyi kaset yang ini mirip. Kami jadi imam, Pak. Ketika ada orang nyalai, Masya Allah, rasanya seperti sholat di Masjidil Haram. Ini ungkapan ini bisa jadi setan di kami nih, Pak. Berat, nggak mudah. Kami hafal beberapa ayat begitu Allah Akbar, sambungannya apa? Nggak mudah. Maka yuqimus shalah di ayat ini bukan sesuatu yang sederhana yang kita lakukan dengan wudhu, takbir sampai salam, sederhana. Kalau ini sekedar pertanyaan untuk kita sama-sama terus belajar. Apakah yang paling utama yang kemudian kita rasakan sangat butuh kita pelajari dari seluruh ibadah, seremonial ibadah yang ada dalam Islam? Kalau kemudian sholat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Berapa kita sudah pelajari tentang sholat? Kapan terakhir belajar fikih sholat, Pak? SD? SMP? Pas kuliah? Atau adakah kemudian kajian yang sifatnya tematik kupas tuntas sholat dari wudhu sampai salam? Orang berdebat. Ada sampai di YouTube itu ditemukan Allah lebih suka hambanya berzikir ketimbang berdoa. Ini apa maksudnya? Mungkin maksud judul itu adalah jangan doa bareng-bareng setelah sholat, zikir aja yang disyariatkan. Sholat pun belum tuntas kita pelajari. Masih terus mencari. Karena kliknya kita ini digerakkan sholat yang mana? Coba dikenali. Apakah kita kliknya itu hanya di sebelum salam? Lalu apakah kalau dari awal kita ngeblank sholat dengerin bacaan imam? Yang kita tunggu rukuknya. Imam baca apa? Kok dia nangis? Masih banyak yang kita tertinggal. Maka kita sebagai orang awam, walakin qulu aslaman, jalani aja dulu. Disiplin jalani. Insya Allah jangan-jangan langkah kita yang lebih ikhlas daripada sholat kita yang khusyuk. Bisa jadi niat kita dari rumah itu jauh lebih Allah terima dari kualitas sholat yang kita lakukan. Berangkat bela-belain, pas sholat kepikiran sesuatu. Ikhlas kita melangkah ke masjid ini bisa jadi nilainya lebih mulia, lebih istimewa dari sholat kita di belakang imam. Di sebelah kita orang kerja, bau keringat. Bacaan imam panjang. Udah jalani aja dulu. Wallahualam, ini punten Pak kalau enggak sempurna jawabannya. Jadi di surat Al-Hujurat tadi ayatnya mungkin mau dibuka di tafsir di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Seberapapun khusyuk salat kita, dia punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunggu kita mampu khusyuk untuk salat, jangan tunggu kita paham tafsir untuk kita berjamaah. Wallahu a'lam. Punten kalau ada yang kurang dari jawaban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan segala yang luput dari kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.